Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani dengan NIM L0212111047. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Hewan Air yang diampu oleh Ibu Dr. Irmawati SPI MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang molting dan pertumbuhan pada krustase. Jadi, apa yang dimaksud dengan molting? Molting atau acidosis merupakan proses pergantian cangkang pada krustase. Hal ini terjadi ketika ukuran daging mereka yang semakin bertambah besar. Sementara eksoskeleton tidak bertambah besar karena eksoskeleton itu bersifat kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, mereka akan melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk kembali yang baru dengan bantuan kalsium. Molting pada krustase terjadi pada saat fase pertumbuhan dan perkawinan. Selanjutnya yaitu molting dipengaruhi oleh faktor fisiologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, molting dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Sedangkan secara tidak langsung, autotomi atau ablasi yaitu metode merangsang molting. Biasanya diaplikasikan pada budidaya intensif kepiting bakau. Pada molting memiliki 5 tahap dasar, yaitu yang pertama, unimmediate positsis. Pada tahap ini exoskeleton menjadi lunak atau lembek. Yang kedua, desensitizing stage. Pada tahap ini exoskeleton masih lunak namun tetap mampu mendukung tubuh individu. Yang ketiga, the intermold stage. Pada tahap ini exoskeleton itu sudah terbentuk sepenuhnya. Yang keempat, the promold or assisted stage. Di sini krustasea sudah hampir memasuki fase akhir molting. Yang terakhir yaitu the final stage of acidosis, yaitu tahap di mana exoskeleton sudah mengeras dan kutikula lamanya sudah terlepas. Jadi kutikula terdiri dari beberapa lapis. Lapis yang pertama yaitu epikutikel luar yang tipis. Yang kedua, eksokutikula yang lebih tebal dan terklasifikasi. Yang ketiga, endokutikula bagian dalam. Yang keempat, yaitu lapisan membran dalam. Endokutikul dan eksokutikul bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan pada eksoskeleton. Setelah terjadi tahap acidosis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epitikul dan eksokutikul. Dalam beberapa jam, epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berada dalam kondisi intermold saat lapisan-lapisan tersebut telah terbentuk sempurna. Exoskeleton diproduksi oleh salah satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Exoskeleton ini memiliki 4 lapisan. Yang pertama, epitikul terluar, eksokutikul, endokutikul, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin, atau polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian exoskeleton seperti membran atrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Selanjutnya yaitu molting pada kepiting bakau. Pada saat kepiting bakau telah matang gonad, dia akan melakukan perkawinan yang akan didahului oleh proses molting. Kepiting bakau atau Scyllacerata mengalami ganti kulit sebanyak 18 kali dari stadia instar sampai dewasa. Kepiting dalam proses pertumbuhan dan siklus hidupnya mengalami molting 2-5 kali dalam kurun waktu 3-4 bulan. Frekuensi molting ini lebih sering terjadi pada stadia awal atau instar dibandingkan stadia dewasa. Selanjutnya, kita akan beralih kepada tahap molting. Secara garis besar, molting itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pre-molt, atau yang biasa kita sebut dengan tahapan persiapan untuk mencapai molting, di mana fase ini pengumpulan ion kalsium dalam lambung yang berasal dari jaringan kulit maupun dari lingkungan perairan. Akibat dari pengumpulan ion kalsium ini terbentuk kerikil kapur berwarna putih yang biasa disebut dengan gastrolit. Yang kedua yaitu fase acidosis atau fase molting. Fase ini yaitu pelepasan cangkang dan pengangkutan ion kalsium untuk memenuhi jaringan kulit baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Sehingga ketika mencapai fase ini, lingkungan perairan akan menjadi asam atau pH-nya akan menjadi rendah.
karena pengaruh dari pelanggutan ion kalsium untuk memenuhi jaringan kulit pada pembentukan exoskeleton baru. Fase ini merupakan fase tersingkat namun terpenting dalam molting. Yang selanjutnya yaitu post-molt atau recovery dari molting. Fase ini merupakan di mana gastrot yang terbentuk dalam lambung diuraikan oleh asam lambung untuk memenuhi kalsium dalam tubuh karena telah berkurang setelah digunakan untuk pembentukan exoskeleton baru. Jadi pada fase ini biasanya hewan krustasea akan kembali memakan exoskeleton lama yang telah ditinggalkannya untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh karena penguraian gastrot itu tidak cukup. Yang terakhir yaitu 3 variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan X disease. Yang pertama yaitu panjang fotofase, yang kedua yaitu konsentrasi seimbang hormon molting atau edisisteroid dan hormon penghambat molting atau MIH. Yang ketiga yaitu temperatur air. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan tentang molting dan pertumbuhan para krustasea. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.